Aduh, ini kerjaan banyak banget. Aku stres, kayak perlu healing ke puncak deh. Karena kalau besok kita healing ke pantai. Assalamualaikum semua, aku Afifah. Di video kali ini, aku akan membahas sedikit terkait healing menurut pandangan psikologi dan Islam. Oke teman-teman, dari segi keilmuan, healing ini bermakna lebih mengarah pada suatu metode atau proses penyembuhan atau pemulihan yang biasanya diakibatkan oleh gangguan-gangguan psikologis, traumatis, dan yang lainnya. Yang mana proses pemulihan ini dimotivasi oleh dalam diri kita dan didorong oleh insting yang ada di dalam diri kita. Dari penjelasan tadi kita bisa simpulin nih makna healing itu. Healing ini merupakan metode atau proses di mana kita ini menemukan kedamaian batin kita gitu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri ketika ada masalah, dan bagaimana kita menyembuhkan luka batin kita dengan cara kita berdiam diri gitu. Berdiam diri, berkoneksi lagi sama diri kita, berkomunikasi lagi dengan diri kita, masuk ke dalam diri dan menemukan why. Why, kenapa saya harus move on dari masalah ini? Kenapa saya harus menghadapi masalah ini? Kenapa saya harus bisa bangkit dari masalah ini? Dan kenapa saya harus memaafkan luka batin yang ada dalam diri saya? Kayak gitu teman-teman. Kenapa demikian? Karena ketika kita dihadapkan oleh suatu problem atau masalah, atau suatu ujian, atau suatu trauma, sebenarnya kita itu dikasih dua pilihan teman-teman. Fight or flight. Jadi kita hadapi itu atau kita lari dari masalah itu, dari problem itu, dari trauma itu, dari rasa sakit itu gitu. Itu pilihan kita. Contoh sederhana, ketika kita dihadapkan oleh misal tugas akhir dari suatu semester gitu, bukannya kita kerjain nih tugas akhir yang banyak itu, kita malah jalan-jalan berkedok self healing gitu. Ke pantai yuk kita self healing, ke ini yuk kita self healing. Mungkin itu nggak salah juga sih sebenarnya, nggak 100% salah. Kenapa? Karena kita juga perlu kan hiburan. Tapi kalau misalnya nggak seimbang nih antara kita mengerjakan tugas akhir tersebut dengan kita jalan-jalan, jadi kayak lebih banyak jalan-jalan. Nah ini yang perlu kita perhatikan teman-teman. Ini sama aja kayak kita flight, kita menghindari pusing yang ngerjain tugas akhir ini, kita menghindari rasa peningnya nih ngerjain tugas akhir yang banyak ini. Nah, rasa-rasa sakit atau rasa kayak menghindari itu yang perlu kita atasi. Kenapa? Karena tugas akhirnya atau masalah apapun itu tidak akan pernah selesai kalau kita tidak pernah bertemu atau kita tidak pernah menyelesaikan hal itu. Gitu. Jadi nggak cuma terkait tugas akhir ya teman-teman, begitu juga dengan suatu trauma atau luka batin. Apabila kita tidak mau bertemu, berdamai dengan luka tersebut, ya tidak akan selesai dan akan terus-terus mengganggu hidup kita, seperti itu. Begitu juga di dalam Islam teman-teman. Dalam Islam, keberadaan manusia ini diakui dari aspek fisik juga emosional. Emosional di sini adalah emosi sedih, emosi takut, emosi marah, emosi khawatir, dan emosi lainnya yang itu juga bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun pernah merasakan emosi sedih, emosi khawatir, emosi takut, emosi yang lainnya yang pernah dirasakan. Ya semua manusia pernah merasakan itu gitu, dan Rasulullah SAW juga pernah merasakannya. Kenapa? Karena Rasulullah pun juga manusia, hanya saja manusia yang spesial yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu nggak teman-teman, ketika Rasulullah SAW lagi merasakan sedih, merasakan takut kehilangan, merasakan ketakutan, Rasulullah ini menyendiri di Gua Hira. Rasulullah melakukan sholat, Rasulullah berzikir, mengingat kebesaran Allah, mengingat kuasa Allah gitu, sehingga emosi-emosi yang muncul dapat teratasi, dapat terminimalisir gitu. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Yakub ketika kehilangan anak kesayangannya Nabi Yusuf. Nabi Yakub juga merasakan sedih,
Nabi Yakub juga merasakan nangis gitu. Nabi Yakub juga merasakan marah sama anak-anaknya yang mengajak putranya tersebut untuk bermain gitu. Ketika para nabi dan rasul mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka memperkuat iman mereka dengan selalu mengingat atas kuasa Allah, atas kebesaran Allah, dan mereka yakin karena Allah telah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 40 bahwa la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Jadi self healing yang bisa kita lakukan nih adalah yang pertama, tanamkan diri atas keyakinan kita terhadap Allah, karena Allah itu selalu bersama kita. Dengan cara kita selalu berzikir dan mengingat semua kebesaran Allah, kuasa Allah gitu. Yang kedua adalah sholat. Dengan sholat ini kita dapat berkomunikasi dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sholat ini kita akan mendapatkan ketenangan hati dan jiwa dengan memohon ampunan gitu kepada Allah. Dengan sholat juga kita dapat menemukan inner self kita gitu. Kita dapat berkomunikasi dengan diri kita sendiri, yang hal tersebut memudahkan kita untuk mendapatkan kedamaian diri. Yang ketiga, self talk. Dengan menemukan inner self kita tadi, kita dapat berdialog dan menemukan penyebab atau problem dalam batin kita gitu teman-teman. Menurut artikel Mayo Clinic Staff 2020, self-talk ini dapat berperan dalam mengarahkan individu untuk dapat lebih positive thinking terhadap kondisi yang dialami atau dirasakan. Perlu diingat bahwa positive thinking yang dimaksud dalam artikel tersebut bukan berarti mengabaikan kejadian yang tidak menyenangkan, tapi memahami kondisi dengan lebih berpikir secara ke depan gitu, produktif dan positif. Yang keempat, teknik pernapasan. Nah, teknik pernapasan ini udah dipercaya banget ya teman-teman untuk membantu kita meregulasi segala emosi kita. Kalian bisa terapin teknik pernapasan dalam 478, yang dimana kalian tarik nafas 4 detik atau 4 ketukan, terus kalian tahan nafas tersebut 7 detik atau 7 ketukan, dan hembuskan perlahan 8 detik atau 8 ketukan. Dan kalian ulangi sesuai kebutuhan kalian. Dan yang terakhir, journaling atau menulis. Journaling atau menulis ini bisa jadi media kalian meluapkan segala emosi kalian, segala apapun yang kalian rasakan dalam tulisan tersebut, dan kalian bisa menyimpannya atau suatu saat kalian bisa membacanya lagi. Dan teknik journaling ini juga bisa dipercaya untuk meregulasi emosi kalian di situasi yang lagi tidak stabil gitu. Oke teman-teman, sekian dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. See you in the next video. Wassalamualaikum.